Bagaimana kita tahu keimanan seseorang? Gak ada yang tahu. Nahnu nahkumu bidawahir wa amma batinuhu bainahu wa bainallah. Kita menghukumkan yang nyata. Namun kalau di hati antara dia dengan Tuhan. Maka secara zahir bagaimana menghukumkan orang itu baik atau tidak, Ustaz? Mudah. Yang pertama, ia mengerjakan syariat. Dia kerjakan syariat. Yang kedua, akhlaknya mulia. Itu saja tandanya. Syariat dia kerjakan, akhlak tidak mulia, dia belum beres. Ngerti ya? Nah, ini kita kejar syariat, akhlak jahat. Kata Nabi, man izdada ilman walam yuzdad huda lam yuzdad minallahi ilal bu'da. Orang bertambah ilmu tak bertambah hidayah. Artinya nggak ada perbaikan akhlaknya. Mulut kayak mulut, perilaku kayak perilaku. Maka tidak bertambah baik hubungannya dengan Allah, kecuali tambah jauh. Dulu kita misalnya ingin ngaji ke sini. Di tahun pertama masih bandel dikit. Tahun ketiga masih sama bandel. Itu ketahuilah kita dengan Allah tambah jauh. Ilmu bertambah, akhlak tak berubah. Hadis lain, malam tanahu salatu anil fahsyai wal munkar lam yuzdad minallahi ilal bu'da. Orang yang tak tercegah dirinya dari keji dan munkar tidak bertambah baik hubungannya dengan Allah kecuali tambah jauh. Salat ada tapi tak berubah, itu tandanya dia dengan Tuhan tambah jauh lagi. Tambah jauh lagi. Apakah kadang salatnya tak beres? Bisa jadi beres, tapi dia tidak melawan jiwanya. Karena akhlak yang tidak mulia itu adalah dosa besar. Bahkan busuk akhlak itu lebih hina daripada busuk ibadah. Zarratun min a'malil qalbi afdalu min jibalin a'malil zahiri. Sedetik ibadat hati lebih mulia daripada segunung ibadat zahir. Seorang tawadhu dengan orang yang salat sunat terus-terusan tapi tidak tawadhu, sejuta-juta kan baik yang tawadhu itu walau nggak salat sunat. Walau salatnya kadang nggak tepat waktu tapi dia salat. Ini asal-asalan udah nempel di masjid. Akhlak mukuri paling. Itu nol di Allah. Maka ketika sahabat bertanya ke Rasul, min husnul mar'i ya Rasul, apa tanda ahli surga ya Rasul? Tanda orang baik, husnul khuluq, akhlaknya mulia. Wa masyu'um, apa tanda ahli neraka? Su'ul khuluq, akhlaknya jelek. Walau dia ahli ibadah, maka ubah akhlak. Jangan tinggalkan ibadah. Ini akhlak mulia, ibadah enggak. Itu juga rugi, tak memberi arti. Imam tidak baca kunut subuh. Apa kita boleh baca, Ustaz? Kenapa tidak? Walau tertinggal, asal jangan panjang. Kita baca kunut, tertinggal, imamnya sujud. Kita baca kunut, tertinggal, imamnya sujud. Imamnya bangkit, kita belum batal, baru dua tinggal. Imamnya bangkit, oh udah lewat dua. Kita diiktidal, imam sujud. Imam bangkit, kita harus sudah sujud. Jangan lebih. Tapi boleh perpendek kunut dengan membaca doa dan selawat seperti Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, bisa. Kemudian sebab saya pernah dengar boleh baca tapi imam bangkit dari sujud pertama kita sudah siap membaca. Mohon penjelasan tengku. Sudah selesai penjelasan ya. Nah. Saya bekerja di suatu toko